Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Nugraha dan juga teman saya Vicky Rafif Setia Putra. Di sini kami akan menyampaikan solusi dari masalah mengenai Kelurahan Vilas yang hingga saat ini masih menerapkan sistem pertanian tradisional dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur milik developer yang belum dimanfaatkan. Hal tersebut tentunya tidak akan berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama karena lahan-lahan di sekitar Kelurahan Vilas tersebut akan beralih menjadi lahan perumahan. Alih-alih fungsi lahan tersebut tentu akan berimbas pada aktivitas pertanian di Kelurahan Vilas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Terima kasih. Solution problem. Menjawab permasalahan yang ada, kami selaku developer akan memberikan solusi atas problem solving pertanian di Kelurahan Vilas, Kecamatan Barahap, yang semakin sempit karena adanya pembangunan. Kami akan menawarkan konsep urban farming dan smart farming. Pengertian dari urban farming yaitu kegiatan bercocok tanam secara mandiri di wilayah perkotaan dengan lahan terbatas yang kemudian hasilnya diolah untuk dikonsumsi sendiri atau didistribusikan ke tempat lain. Salah satu kegiatannya adalah menanam sayuran dan buah-buahan. Sedangkan pengertian dari smart farming yaitu sebuah inovasi teknologi yang bergerak di bidang pertanian untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk pangan guna terwujudnya ketahanan pangan yang selalu konsisten dari masa ke masa. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kedua konsep tersebut. Urban farming. Di dalam urban farming ini ada beberapa kategorinya. Yang pertama yaitu hidroponik, yang kedua tabula pot, yang ketiga vertical farming, yang keempat vertikultur, dan yang kelima wall gardening. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hidroponik. Karena tanam sekarang mayoritas menggunakan sistem organik, kita menggunakan teknologi hidroponik, yaitu media berupa air dengan larutan U, A, dan B. Kami menggunakan beberapa teknologi grow control dan klimat dan hidroponik controller. Kami menggunakan beberapa teknologi yang mengendalikan pertumbuhan dan pengontrol iklim dan hidroponik, AgroTeo Grow Control, Gizi, Pro XL Climate, dan Hydro Controller. Agrotech, Gizi Prox pengontrol hingga 3 zona iklim, dan kedua Reservoir Voice Nutrisi. Fitur hebat yang sama seperti GC Pro dengan perangkat keras yang diperluas untuk menangani lebih banyak sensor dan relay, termasuk 4 port sensor, 8 input terpisah, 16 output untuk relasi, dan 1 sensor iklim dasar. Port serial dan Ethernet untuk perangkat lunak pemantauan jarak jauh gratis. Hingga 3 zona iklim, 2 zona masing-masing dengan dosis hidroponik hingga 8 bagian ditambah 2 pH. Sistem kontrol AgroTeo Grow Control Gizi Pro yaitu menyertakan kegiatan PC yang kuat yang menawarkan kendali penuh atas sistem.
GC Pro XL dapat dioperasikan tanpa antarmuka panel sentuh dan dengan perangkat lunak PC untuk aplikasi ekonomi. Fitur termasuk pencatatan data grafik dan spreadsheet, status dan kontrol input, output dan pembacaan sensor, semua kontrol dan pengaturan, peringanan email, dan banyak lagi. GC Pro XL dibuat dengan flexonologi eksklusif dari Agrotew yang kemungkinan penumbuh menyesuaikan fungsi pengontrol secara tepat dengan kebutuhan operasi mereka. Sebuah kontak alat besar dari fungsi kontrol disediakan bagi pengguna untuk memilih dan menetapkan keluaran seperti yang dibutuhkan oleh peralatan yang akan dikontrol. Selain itu, fitur penting disertai seperti yang pertama, lampu pencegah kebakaran panas, dan yang kedua, alarm dan peringatan, yang ketiga, trending dan logging data, yang keempat, ada akses dan kontrol internet jarak jauh, yang kelima, tanaman yang cocok untuk menggunakan metode ini antara lain salada, timun, melon, dan tanaman herbal rempah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tabula pot. Tabula pot yaitu sistem tabula pot sebenarnya merupakan jawaban yang jitu untuk Anda yang memiliki lahan terbatas. Terlebih jika Anda tinggal di kawasan perkotaan, di mana tiap jengkal tanah diperhitungkan nilai ekonomisnya. Lain halnya jika Anda tinggal di kawasan pedesaan yang kultur masyarakatnya lebih kental akan kegotong royongan dan kebersamaan, termasuk dalam pengelolaan dan penataan lahan atau pekarangan rumah. Kita tahu bahwa tanaman buah biasanya memiliki ukuran atau postur yang tinggi, serta sistem perakaran yang dalam. Oleh sebab itu, tanaman buah membutuhkan ruang tumbuh yang luas. Tabula pot bisa dimanfaatkan sehingga tidak ada lahan yang tidak dimanfaatkan. Yang ketiga, ada vertical farming. Pertanian vertikal adalah praktik memproduksi makanan dan obat-obatan dalam lapisan yang ditubuh secara vertikal. Permukaan yang cenderung vertikal dan atau terintegrasi dalam struktur lain seperti gedung pencakar langit, gedung bekas, atau peti kemas. Ide-ide modern pertanian vertikal umumnya menggabungkan teknik pertanian dalam ruangan atau teknologi pertanian lingkungan terkendali (CIA), di mana banyak faktor lingkungan dapat dikendalikan dengan teknologi pertanian tak bertanah seperti hidroponik, aquaponik, dan aeroponik. Fasilitas ini menggunakan kontrol buatan cahaya, kontrol lingkungan, yaitu kelembapan, suhu, gas, dan lain-lain, dan pemupukan. Beberapa pertanian vertikal menggunakan teknik yang mirip dengan rumah kaca, di mana sinar matahari alami dapat ditambah dengan pencahayaan buatan dan reflektor logam. Efisiensi pertanian kebutuhan lahan pertanian tradisional terlalu besar dan invasif untuk tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang. Pertanian vertikal memungkinkan dalam beberapa kasus lebih dari 10 kali hasil panen per hektar daripada metode tradisional. Tidak seperti pertanian tradisional di daerah non-tropis, pertanian dalam ruangan dapat menghasilkan tanaman sepanjang tahun. Pertanian sepanjang musim melipat gandakan produktivitas permukaan pertanian dengan faktor 4 hingga 6 kali tergantung pada tanaman. Dengan tanaman seperti stroberi, faktornya mungkin setinggi 30 kali. Pertanian vertikal juga memungkinkan untuk memproduksi varietas tanaman panen yang lebih besar karena penggunaannya pada sektor tanaman yang terisolasi berbeda dengan pertanian tradisional di mana satu jenis tanaman dipanen per musim. Pertanian vertikal memungkinkan banyak tanaman yang berbeda untuk ditanam
dan dipanen sekaligus karena plot lahan masing-masing. Keuntungan utama dari pemanfaatan teknologi pertanian vertikal adalah meningkatkan hasil panen yang datang dengan unit kebutuhan lahan yang lebih kecil, meningkatkan kemampuan untuk mengolah varietas tanaman yang lebih besar, sekaligus karena tanaman tidak terbagi bidang tanah yang sama saat penanaman adalah keuntungan lain yang didapatkan. Selain itu, tanaman relatif lebih tahan terhadap gangguan cuaca karena penempatan di dalam ruangan, yang berarti lebih sedikit tanaman yang rusak akibat kejadian cuaca ekstrim atau tak terduga. Terakhir, karena penggunaan lahan yang minim, pertanian vertikal tidak mengganggu bagi tanaman dan hewan asli, yang mengarah pada pelestarian lebih lanjut flora dan fauna lokal. Penerapan teknologi dalam sistem penyinaran tanamannya menggunakan lampu LED yang bisa diatur suhunya sesuai kebutuhan tanaman dan sistem irigasi yang secara otomatis akan mengairi tanaman. LED komersial memiliki efisiensi sekitar 28% yang menjadikan gaya produksi tetap tinggi dan mencegah pertanian vertikal bersaing di wilayah di mana sayuran murah berlimpah. Namun, teknisi pencahayaan di Philips telah mendemonstrasikan LED dengan efisiensi 68%. Daya energi dapat dikurangi karena cahaya putih spektrum penuh tidak diperlukan. Sebaiknya cahaya merah dan biru atau ungu dapat dihasilkan dengan lebih sedikit listrik. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai vertikultur. Vertikultur. Metode vertikultur merupakan budidaya menanam secara vertikal menggunakan paralon atau botol secara bertingkat di ruang yang sempit. Tanaman yang cocok menggunakan metode ini antara lain seledri, bayam, sawi, kucai, anggur, dan stroberi. Yang kelima, wall gardening. Wall gardening merupakan konsep yang sama dengan metode vertikultur. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah metode ini menggunakan dinding sebagai media tanam. Tanaman yang cocok untuk menggunakan metode ini antara lain tomat, cabai, umbi-umbian, serta berbagai jenis tanaman hias. Nah, itulah tadi mengenai konsep urban farming. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai konsep smart farming. Smart farming berbasis IoT. Yang pertama ada spray drone. Sprayer drone. Sprayer drone merupakan alat yang menggabungkan satu teknologi dan satu metode aplikasi, yaitu drone atau pesawat tanpa awak dan foliar application atau pemupukan lewat daun. Alat ini digunakan untuk pemupukan dan penyemprotan pestisida pada tanaman. Layaknya sebuah drone, alat ini bekerja di permukaan udara yang dahulu penyemprotan pestisida dan pemupukan harus dilakukan dengan menelusuri lahan pertanian. Namun, dengan menggunakan sprayer drone ini dapat dikendalikan dengan jarak jauh karena dikoneksikan dengan Wi-Fi pada remote control operator. Drone ini juga dilengkapi dengan sensor dan GPS. Mekanisme kerja drone menyemprotkan liquid dengan wujud kabut atau fog dari udara tempat pada daun tanaman atau lebih dikenal dengan foliar application. Kelebihan yang didapatkan dengan menggunakan drone ini sangat menguntungkan, yaitu dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja lapang dan pengaplikasian pestisida serta pupuk dapat menjangkau luasan area 5 hektar dalam 1 jam. Selanjutnya, manfaat drone. Yang pertama, kemampuan untuk melihat hasil panen dari udara tanpa berinteraksi langsung dengan tanaman. Yang kedua, peningkatan efisiensi penyiraman, pemupukan, dan perawatan tanaman. Yang ketiga, melihat serangan hama dan jamur sehingga petani dapat menanggulangi dengan cepat. Dan yang keempat, drone sprayer memberikan aplikasi semprotan yang sangat halus yang dapat ditargetkan ke area tertentu untuk memaksimalkan efisiensi dan menghemat biaya bahan kimia. Selanjutnya, yang kedua ada CI agriculture.
CI Agriculture adalah berbasis IoT atau Internet of Things. CI Agriculture ini menggunakan jaringan internet baik untuk pengumpulan, pertukaran data, dan controlling alat di lapang yang terhubung dengan gadget. Fokus utama CI Agriculture yaitu pengembangan sistem manajemen pertanian dengan menggunakan Big Data Analytics. Big Data Analytics adalah kumpulan data yang diperoleh dari lapang. Data yang dikumpulkan dapat berupa data anomali cuaca, status hara, dan kondisi tanah, serta berasal dari pencitraan, satelit, dan drone. Data yang diperoleh kemudian akan diolah. Kemudian, data tersebut akan menghasilkan informasi yang akurat dan update, sehingga dapat membantu petani dalam membuat keputusan dalam proses produksi. Smart Farming Precision Agriculture, kuncinya adalah meningkatkan produktivitas dan laba dengan penggunaan teknologi melalui minimalisasi penggunaan input produksi. Selanjutnya, alat pertanian berbasis IoT lainnya. Yang pertama, ada transplanter. Transplanter merupakan alat penanaman bibit dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam. Secara umum, ada dua jenis mesin tanam bibit padi, dibedakan berdasarkan cara penyemaian dan persiapan bibit padinya. Yang kedua, ada sprinkler. Mesin ini akan menyalurkan air dari sumber, lalu menyemprotkannya dengan teknik overhead irrigation. Yang ketiga, terdapat rotavator. Untuk tahap pertama, rotavator membantu petani untuk mencacah dan membolak-balikkan tanah. Selanjutnya, rotavator juga bisa digunakan untuk merapikan tanah sekaligus menghancurkan tanaman pengganggu yang muncul pada calonan pertanian. Selanjutnya, terdapat kultivator. Kultivator sendiri ini hampir sama seperti rotavator, tetapi pada kultivator, pengolahan tanah sekunder ialah kegiatan penggunaan gulma yang dilakukan dengan mengaduk dan menghancurkan gumpalan tanah atau aerasi. Kultivator bekerja menggunakan gigi yang sedikit menancap ke dalam tanah dan ditarik oleh penggerak traktor. Nah, sekian dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi solusi dari kami untuk menjawab problem solving yang ada. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir IT Agroindustri dengan dosen pengampu Bu Oktalia Juwita Eskom MMT dan Bu Gayatri Dwi Santika SSI MKom. Kami mohon maaf apabila selama pembuatan video terdapat salah kata dan perbuatan. Akhir kata, saya Fikir Hafiz Putra dan teman saya Ardi Nugraha mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.